Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadri miqdarihil azim. Radiyallahu ankum wa qala radiyallahu an al-faslus sabi fil mujahadah war riyadatun nafas. Jadi sebelum melanjutkan kita ke masalah daripada sholat tentang masalah jamak takdim, jamak takhir kemudian masuk kepada masalah qasar, meringkas sholat dengan syarat harus marhalaten, yaitu sekitar 84 km. Sebelumnya kita baca sedikit di Manhajus Sawi, Syarhul Usul Thariqah Sadah Ali Abi Alawi karya Habib Zain bin Ibrahim bin Smith daripada kumpulan ratusan kitab diambil kemudian dijadikan satu. Ini adalah jalan leluhur kita, ini adalah jalan mereka atau Ifatul Mardiyah, jalan bagi leluhur kita, kelompok-kelompok yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, al-masumah bisufiyah, yang digelar dengan kaum sufi Mungkin sama ulama-ulama kita dahulu, mereka tuh bisa jadi wali kayak apa. Ini jalannya seperti ini. Di sini dikatakan di dalam melatih fil mujahadah wariyallah, di dalam bersungguh-sungguh melatih diri untuk berbuat ketaatan dan melawan daripada hawa nafsu. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, Allah ta'ala berfirman dalam surah Al-Ankabut ayat 69, dikatakan walladzina jahadu fina lanahdiyanahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Apa kata Allah? Sesungguhnya bagi mereka yang berjuang di jalan kami, yang bersungguh-sungguh untuk merubah dirinya bisa lebih baik daripada sebelumnya, maka lanahdiyannahum, kata Allah, sungguh aku akan memberikan bagi mereka itu suatu petunjuk, subulana, akan jalan kami. Kalau kita benar-benar ingin merubah diri kita lebih baik, Allah pasti kasih jalan. Ini janji Allah. Di Quran mengatakan, tidak ada cuma sekedar dengan doa, tidak mungkin. Doakan, tidak. Allah tidak akan merubah diri kita kecuali kita mau mujahadah, berjuang untuk belajar melawan daripada hawa nafsu kita. Wa innallaha, sesungguhnya Allah itu lama'al muhsinin, sungguh lamut tahqiq, sungguh dia ma'al muhsinin, Allah itu bersama orang-orang baik, Allah itu rahmatnya Allah dekat kepada kita. Mau dapat berkah harus apa? Harus dekat dengan orang baik. Qala al-Imam Haddad fi kitabihi Adab Sulukil Murid, I'lam, ketahuilah, kata beliau Imam Haddad mengatakan, awalat thoriq sabar wa akhiruha syukur. Setiap kita mau menempuh suatu kesuksesan, setiap kita mau menempuh suatu keberhasilan, harus sabar. Dan tidak ada kalimat syukur sebelum kita ada merasakan yang namanya sabar. Kata ulama, an-natijah bigadril masyaggah, ukurlah keberhasilanmu sebesar apa Allah mengujimu. Jadi tidak bisa, artinya kita, nanti kita lanjutkan. Qala al-Imam Haddad
juga mengatakan, kata beliau, awwaluha ana wa akhiruha hana. Awwaluha ta'bun wa nasbut wa nasbut wa akhiruha fathun wa kasbun wa usulu ila nihayatil arab zalika ma'rifatullah wal usulu ilaihi al unus bihi al uqubi bi karami hadratihi ma'al malaikah baina yadaihi. Ya kan, kita tidak bisa mencapai suatu kemakrifat kepada Allah, kita tidak akan bisa merasa tenangnya jiwa kita di dalam beribadah, kenyamanan tersebut sebelum kita benar-benar melatih diri kita untuk mujahadah. Kita tidak mungkin bisa merasakan nikmat beribadah itu sebelum kita melawan diri kita, hawa nafsu kita. Supaya misalkan ulun ada kegiatan, pikir-pikir hendak nyaman berabah nonton YouTube, ya kan? Lalu karena mujahadah itu namanya melatih diri, membiasakan diri. Mujahadah itu melatih kita mujahadah. Tidak akan bisa ya mencapai suatu namanya suatu apa yang kita inginkan sebelum kita berkorban. Maksudnya keberhasilan itu sebesar apa pengorbanan kita? Maksudnya kata orang sekarang ini, ikhtiar itu tidak ikhtiar itu tidak mungkin hasil itu bisa mengkhianati ikhtiar, ya kan? Gitu kalau tidak mungkin hasil itu mengkhianati daripada usaha. Itu kalau nah, jadi dikatakan kita tidak akan bisa mencapai suatu yang namanya fathun wa kasbun wa nihayatul arab sebelum apa? Sebelum diuji, capek, lelah, uyuh, ya kan? Karena banyak aktivitas yang harus kita lakukan yang bisa kita lebih nyaman, ya kan? Ini sebenarnya mujahadah, kita sebenarnya mujahadah, ya kan, melatih diri. Kalau kita kadang mau melatih, kadang mungkin bisa, itu tidak mungkin datang. Kemudian laqad wa qala min asna'i muqatabatihi ila ba'dihim wa laqad istamat hadhihi at-taifatul mardiyah al-masumah bisufiyah ala ayata ahal ala ayata ahala lil julusi ala basitil musyahadah illa man dabaha nafsahu bisikinil mujahadah wa annahu la yasilu ila sarihil hurriyah man baqiya alaihi min nafsihi bakiyah. Maksudnya gini, ini sudah dijalani daripada orang-orang kelompok kita yang terdahulu yang mana diberi gelar dengan sufi. Jadi bukan hanya kita hanya sekedar bisa jadi kita itu mengandalkan, kita tidak akan bisa mencapai suatu musyahadah kecuali kita ini sudah menyembelih daripada nafsu kita ini dengan pisaunya mujahadah. Tidak bisa seperti Syekh Abdul Qadir Jailani, beliau bisa mencapai derajat wali yang tinggi di sisi Allah setelah beliau bisa menjinakkan hawa nafsu kita. Jadi hijab antara hamba dengan Allah, hijab antara hamba dengan Rasulullah itu nafsu. Itu malaikat tidak ada nafsu, ya kan? Tidak ada hijab. Kita ini hijab, terhijab. Apa hijab kita? Lemahnya keyakinan kita tentang apa yang Allah janjikan di Al-Quran, padahal semuanya benar. Apa kata Allah tentang apa? Orang sakratul maut ini begini, tapi kita kada yakin. Ini hijab nafsu yang mahal lagi. Kemudian apa? Kita tidak yakin dengan alam kubur, siksa kubur. Kita tidak yakin akan adanya sebuah sirat, ada sebuah titian yang mana kita harus lewati, lalu kita kadang merasa takut, ya kan? Ini hijab. Apa yang mulai hijab tadi? Nafsu. Sehingga apa? Panjang angan-angan, lupa kepada kematian. Ini, ya kan? An-nafsu la ma'ara la amaratu bisu. Nafsu ini pasti menyuruh kita untuk berbuat kada baik. Jadi gimana? Dikatakan lagi, Syekh Fakhrul Jud, ya, Abu Bakar bin Salim, ya, Syekh Bakar bin Salim ini hidup di tahun 919 Hijriah. Beliau lahir di Terim dan
Diinat, dikuburkan diinat. Makanya pasirnya itu kata Syekh Bakar bin Salim, aku meninggalkan cuma pasir, turab yang bisa. Pasirnya ini luar biasa juga. Beliau ini seorang, gelarnya itu Fahrul Wujud, kebanggaan alam. Makanya yang kitab beliau itu yang Miftahus Sarair, kunci rahasia-rahasia Allah, itu yang dibaca orang itu kalau nyanu ketulangan bisa. Apalagi ulun lihat ada di media sosial Nabi ke-26 kan menyebaru. Nah, itu ketulangan toh. Apa kata beliau? Man lam yujahid fil bidayah lam yasid ila nihayah. Kita tidak akan bisa sampai ke puncak sebelum kita bersungguh-sungguh di awal. Maksudnya begini, kita tidak akan pernah tahu rasanya manis sebelum tahu ada rasanya pahit, ya kan? Kalau tidak akan ada rasanya manis kecuali ada rasanya pahit. Tidak ada rasa, tidak ada yang namanya tinggi kecuali ada namanya rendah. Tidak ada yang namanya kaya kecuali ada namanya miskin, ya kan? Makanya bila orang itu bakal sakit, berduit, ya kan, tahunya rasa kaya. Tapi bila makan dalam parut, cangkokan nggak tahu kayak apa rasa sugih. Nah itu beda, ya kan? Kenapa? Kita bisa mengetahui dengan suatu rasa, bukan dengan apa ya? Ya artinya kecuali merasakan. Jadi maksudnya kita itu jadikan semua ya. Padahal sebenarnya semua apa yang Allah berikan kepada kita, suatu ujian, ya kan? Suatu masalah, itu sebenarnya ada hikmah, ada rahasia Allah tersendiri. Allah memberikan suatu masalah kepada kita, ya kan? Ditimpa musibah misalnya, ditinggal meninggal bini, Allah yarham, atau ditinggal menimpa anak koitan, ya kan? Di saat kita jadikan itu sebagai ada pasti apa kehendak Allah tuh lebih baik pada kehendak kita, pasti ada rahasia Allah di situ, ya kan? Berarti Allah lebih di saat kita bisa. Kita ini kadang sebagai manusia ini kadang-kadang lupa dalangnya itu satu, ya kan? Kita ini padahal semuaan Allah juga. Artinya kita ini itu Bang, lemahnya manusia. Artinya lemahnya manusia, kita ini kadang lupa. Kita ini banyak berkorban banyak, tapi akhirnya apa? Semuaan karena manfaatnya. Kita lupa bahwasanya dalangnya itu Allah itu sebenarnya, ya kan? Kita berusaha ikhtiar siang. Ini kan sebab semuaan, tujuannya kan duit. Tapi kita banyak lupa kepada musabbib yang pemberi sebab itu. Harus ingat kita Ar-Razzaq. Jangan sampai artinya kita cuma sebabnya lalu lupa kepada musabbib. Ini jangan lah. Jadi apa maksudnya di dalam di dalam meraih suatu kemuliaan, keberhasilan, kesuksesan itu harus capek dulu di awalnya. Apa kata Syekh Bakar bin Salim? Bila orang itu tidak pernah ya mujahid bersungguh-sungguh di awalnya, maka tidak akan sampai ke nihaya. Apalagi dikatakan dalam Hikam Ibnu Athaillah, man lakum bidayatun muhrikatun lam takun lahu nihayatun musrifatun. Orang yang tidak pernah badannya itu hancur rasa terbakar, maka tidak pernah mencapai suatu kemuliaan. Sebenarnya apa? Diuji Allah dengan apa? Misalnya orang masa apa dengan dicemooh orang, padahal suatu hikmah. Ketika orang membicarakan kita itu, padahal berapa banyak doa itu tidak dihapus sama Allah dengan cara istighfar, tapi dengan pembicaraan orang. Banyak kita diomongin orang, berapa banyak dosa itu tidak bisa dihapus dengan istighfar kecuali dengan sholat, ya kan? Berapa banyak dosa itu tidak bisa dihapus sama Allah kecuali dengan perbuatan baik, dengan sedekah, itu ada, ya kan? Artinya di sini cara Allah itu menghapus dosa itu macam-macam, tapi yang paling mujarab menghapus dosa ialah sholat berjamaah, itu yang luar biasa. Jadi kita tidak akan bisa mencapai suatu keberhasilan, tidak bisa mencapai suatu kenikmatan di dalam beribadah, di dalam berbuat baik, mendekatkan diri kepada Allah, kalau kita tidak pernah melatih diri kita untuk selalu berbuat baik. Jadi tidak bisa, ya kan? Mujahadah ini melatih namanya. Kalau sudah mujahadah ini sungguh-sungguh, kita ya tana'am bin haya akan menikmati. Maksudnya ya tana'am itu menikmati. Mungkin kita di awal nih, makanya jerulun
kita melatih diri untuk selalu, kalau kita kadang melatih makan tangan kanan, ya kan, pernah makan, kita melatihkan diri. Kalaunya kita kadang membiasakan, maka kita harus belajar. Kita masuk WC contohnya, kalau kita masuk WC, melatih diri kita untuk selalu masuk WC kaki kiri, melatihkan. Lalu kita hendak masuk WC tadi, kadang-kadang berpikir kiri kah kanan, runcet lah, melatih oleh diri. Latihan nih sama dengan makan, kadang terdulu kiri, ulun nih kadang itu, ya kan, melatih. Tapi kalau sudah mujahadah, itu namanya mujahadah, selalu berjuang melatih. Kira-kira kalau sudah kebiasaan ada menggunakan rencana pikiran lah, keredaklah, otomatis tang, ya kan, otomatis. Kita makan tangan kanan adalah menggunakan rencana pikiran, keredak, otomatis. Nah, jadi kenapa? Kalau kita sudah melatih diri kita, misalnya untuk hadiri majelis ilmu, untuk sholat, untuk berbuat suatu kebaikan, tanpa ada rencana beban buat kita, kerja lagi sudah otomatis apa, tidak ada lagi. Kenapa? Akhirnya apa, dengan kebiasaan mujahadah tadi akan melahirkan suatu keikhlasan, ya kan, dengan suatu keikhlasan dan benar-benar. Tapi kalau tidak ada mujahadah, tidak bisa. Dikatakan dalam syarah daripada kitab Mukhtarul Ahadits itu Faidul Qadir, dikatakan orang yang ingin mendapat, orang yang hadis ya, orang insyaallah orang yang ingin mencapai sesuatu yang belum masanya, maka tunggu kehancurannya. Misalnya orang ini belum masanya harus sugih, berduit bakajut, lalu minjam di bank, pasti hancur, ya lah. Orang meraih suatu kesuksesan dengan disetting, diedit, berhimat supaya tenar, maka akan cepat lenyapnya. Tapi kalau orang yang mujahadah, abah guru nih, mujahadah sejak awal sekolah, lihat akan akhirnya apa? Akan abadi kan, selalu disebut orang. Kalaunya stumat langsung booming. Nah, apa nama bahasa booming bakajut tuh, dropnya akan bakajut juga. Jadi orang yang mendapatkan suatu kemuliaan, suatu apa saja bentuknya dengan tiba-tiba, maka tiba-tiba juga akan jatuhnya seperti itu. Jadi karena nggak ada mujahadahnya, nggak ada abadi maksudnya. Jadi kalau kita mujahadah, makanya orang nang saat kesah alim sembahyang stumat paling sampai, karena nggak ada mujahadahnya. Itu sama halnya malam suban panjang ya lah, tabulik pulang akhirnya ada lawas. Dan itu pasti ada juga. Ulun belang ke Banjar Siga, ulun lihat, wah, kesah apa namanya, ilmu marifat. Kawan ulun ini orang pengusaha, kok berubah julun. Ulun lihat, artinya bisi sanat, menampaikan sanat. Ulun lihat, wow, okay. Pian ini julun rolon tasbih dulun kesah. Kulit aja pangampun ulun ini julun. Jadi kulit dalam hati ulun, ampun maaf julun, pian ini julun mun ada kawan bawa pandir berasok pak lu lihat. Lu poin aja. Tapi apa? Tapi pian ini lapah julun. Pian ini uyuh diri pian. Karena apa? Memaksakan sesuatu yang bukan harus dia peroleh. Apa jul? Bulik lu situ. Anu jar kawan kita tuh berubah penuh ini gitu. Kada lawas lihat aja julun. Pas juga itu bulik banget pernah ada. Karena apa? Belum kak. Karena untuk memperoleh sesuatu yang dia dapatkan belum masanya, tidak ada mujahadahnya, nak jadi gitu. Nyata apa? Tahambur. Pernah ulun diribat syatiri di pondok. Kesah anak jadi supi juga. No, baca kitab salaf. Minum, berduduk, menghadap kiblat, baca doa, anak masuk WC. Mungkin setahun dari jawab gitu. Bujur. Sumpah ya, usuk. Oh. Apa akhirnya? Wallah datang ke Habib Salim menangis ulun. Ya Habib, ulun dia kuat. Kata tolong
sampai nangis dulu, tolong kenapa? Tertawa Salim, ketawa. Halas di situ. Kau Iqra baca suratul Ghadar, Alam Nasrah 3 kali. Di akhir surah Yasin Alam Nasrah sadrul. Allah yang kada zahra qarafan Allah dzikra fainal marsudi surah nauz. Fa iza barata wasabilah. Bijahi Rasulillah. Kayak mbangani kalimpalan pian nang rasa gundah tadi. Itu langsung jadi ulun dijasakan lon pian kalau pian ada hati seperti mana guru ulun memberi langsung ulun dijasakan Yusuf anon pian ajas tukum ya lah. Nah juga artinya di sini itu suatu bijahi Rasulillah ya kan, bijahi Rasulillah itu akhir surah bijahi Rasulillah. Karena kan kita ada baca lama itrafal adamul khotiyah kan, ada kan satu cerita dalam sirah nabawiyah juz awalnya itu itrafal adam dengan mengakui berbuat salah, kemudian apa 300 tahun diriwayatkan minta ampun sama Allah kada diampuni. Kok tiba-tiba diampuni bagaimana? Nabi Allah Adam minta ampun, ya Rabb bihaqi, ya Allah dengan kebenaran Nabi kekasihmu Muhammad, wa bihurmati, oleh karena kekasihmu, wa bijahi Rasulillah, ampuni aku, diampuni sama Allah. Itu diantaranya bijahi Rasulillah, itu luar biasa. Makanya Salim kasih bijahi Rasulillah itu hilang apa kayak gelisah, kayak ya kayak membuangi kalimpanan. Karena kan yang tahu kan itu seperti diantaranya. Artinya kita tidak pernah tahu yang namanya rasanya manis sebelum kita tahu rasanya pahit. Kita tidak akan pernah tahu yang namanya sukses sebelum kita tahu rasanya sakit. Tidak ada namanya kaya kecuali ada miskin, ya kan? Itu aja yang terpenting. Jangan pernah merasa diri kita lebih baik dari orang. Apabila orang merasa dirinya baik, bukan orang baik. Apabila orang merasa dirinya alim, bukan orang alim, ya kan? Apabila orang merasa dirinya itu apa? Dirinya itu paling mulia, bukan orang mulia, ya kan? Itu aja. Artinya apa? Kita semuanya di sini melatih mujahadah. Kita semua, ulun juga niat melatih. Pertama, ulun setiap kali menyampaikan ini, ulun tujukan, ulun motivasi diri ulun, ya kan? Karena ulun tidak pernah merasa menggurui lah, ulun pertama menunjukkan ke diri ulun, kemudian mudah-mudahan manfaat kepada yang mendengar, itu aja, ya kan? Dan juga ulun berdoa mudah, makanya ulun tidak berani dikatakan menggurui, kada khawatir apa yang ulun sampaikan kada ulun amalkan dosa ulun. Itu diantaranya. Doakan kita semua, kita belajar melatih diri, mujahadah, melawan, ya kan? Jangan sampai artinya hal-hal yang kecil kita meninggalkan majelis ilmu. Jangan sampai. Tidak ada ibadah paling luar biasa untuk mendekatkan diri kepada Allah kecuali hadir majelis ilmu. Paling mulianya afdhalul gurbah, semulia-mulianya pendekatan diri kepada Allah itu mau menghadiri majelis ilmu, ya kan? Itu diantaranya. Mudah-mudahan kita semua dimudahkan kaki kita melangkah ke majelis-majelis ilmu. Artinya motivasi, artinya setiap sampaikan lawan kawan sayang, karena ingat kita ada kehidupan dulu sebelum kita ketemu di dunia ini, ada alam ruh-ruh kita ketemu, lalu berpindah ke alam baton. Di dalam baton kita ada namanya alam kandungan, berpindah lagi dalam kandungan ada namanya alam dunia, ya kan? Dari alam dunia pindah lagi ke alam barzah, ya kan? Alam barzah alamul akhirat, akhirat yang kekal. Makanya penentuan kita bagaimana posisi kita di alam akhirat nanti, alam barzah tadi tentukan di dunia ini. Itu diantaranya. Artinya kita bawa bekal buat menuju barzah dan akhirat, itu diantaranya.